saat ini kita harus akui proses perizinan berusaha kita masih cukup lama dibandingkan dengan berbagai negara, sehingga perlu terobosan baru yang tidak hanya bisa dengan menyiapkan berbagai sistem yang baru dan sebagainya. Secara regulasi harus kita kunci, karena itu yang namanya service level agreement itu sebenarnya idenya sederhana dan sudah kita terapkan lama. Namun di dalam konteks perizinan berusaha, kalau kita lihat perizinan berusaha itu yang cukup lama adalah perizinan dasar. Persyaratan dasar itu mulai dari tata ruang, persetujuan lokasi, pelepasan kawasan, AMDAL, persetujuan bangunan dan gedung yang mungkin prosesnya cukup panjang sekali. Nah, bagi investor yang paling penting adalah kepastian. Sehingga di setiap titik layanan tadi, tahap-tahapannya kita kunci. SLA-nya 10 hari. Berarti mereka hanya boleh menunggu 10 hari. Lewat 10 hari dengan fiktif positif, otomatis auto approve akan disetujui oleh sistem. Jadi saya kira dua hal tadi, yang pertama bagaimana kita attract investasi dengan berbagai terobosan yang saya kira sampai hari ini Pak Bobi potensinya masih sangat besar sekali. Karena itu saya sangat yakin hari Jumat nanti Pak Rosan akan merilis realisasi investasi kuartal ketiga pasti akan jauh lebih tinggi lagi. Karena kita lihat kuartal 2 kemarin sudah sampai ke 477 triliun. Artinya potensi yang ada tadi kita melihat di satu sisi harus kita terus tawarkan, kita bersaing Pak. Seperti kemarin waktu kita diskusi mengenai KEK dan KPPPB atau FTZ, Batam dan sekitarnya, kita bersaing dengan teman-teman yang di Johor Bahru misalkan. Jadi insentif tetap harus kita sampaikan, fiskal non fiskal, tapi di sisi lain jaminan keamanan dan bagaimana membangun trust investor tadi. Tadi Pak Pandu menyampaikan create confidence tadi. Nah, satu hal yang kemarin barangkali Pak Menteri Keuangan sudah menyampaikan beberapa kali ke teman-teman media, kita juga ingin menjaga kepercayaan tadi dengan menyiapkan adanya satu unit yang mungkin dedicated yang nanti menangani seluruh kendala dan permasalahan yang ada. Nah, mungkin hari-hari ini kita sedang menyiapkan adanya satuan tugas baru. Kalau Pak Menku selalu menyampaikan satuan tugas ini tugas utamanya nanti menyelesaikan deregulasi dan debottlenecking. Nah, ini kita sedang siapkan hari-hari ini, kita akan menyiapkan satuan tugas untuk percepatan program strategis pemerintah. Mudah-mudahan bisa segera jalan. Kepresiden juga yang kita usulkan. Artinya untuk unlock potensi investasi tadi di dua sisi tadi menjadi sangat penting. Yang ketiga harus kita yakinkan kepada pelaku usaha, investor, ada masalah apapun, terutama di tataran operasional itu kan dinamikanya luar biasa. Kita ada satgas yang akan selalu mendampingi menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan di lapangan tadi. Terima kasih Pak Susi. Bu Filia, kalau melihat apa yang terjadi sekarang, tadi saya senang mendengar yang disampaikan Pak Bobi, Pak Pandu. Mungkin karena termasuk generasi muda seperti saya juga begitu ya, menganggap muda saja nih Pak Pandu. Bagaimana kemudian Indonesia bisa mencapai 8% yang sustain? Bukan hanya di dalam saat ini, tapi ke depan juga terkait dengan pasar modal tadi. Benar bahwa masih belum banyak loh orang Indonesia yang berinvestasi di pasar modal meskipun punya wealth yang besar begitu ya. Bagaimana Bu Filia? Setuju sih secara umum ya. Kalau nggak setuju nanti diomelin di panggung. Nggak apa-apa Bu, kalau berbeda juga tidak apa-apa. Yang penting konstruktif. Sangat setuju bercanda gitu ya. Jadi benar ya. Jadi kalau kita tuh memang masyarakat yang suka savings ya. Jadi savings rate kita itu bagus gitu ya. Tapi kalau kita bilang rasio financial asset ke GDP itu kita masih di sekitar 70 sekian persen ya Pak ya, gitu ya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kalau kita bukan hanya tetangga, yang jauh yang berkembang, Brasil itu 190 sekian persen gitu ya Pak ya. Jadi mungkin tidak hanya ya aktivasi pasar modal dan membangun trust sehingga masyarakat kita itu juga membuat saving kita itu produktif gitu ya. Jadi bukan hanya investment dari luar tapi juga investment dari kita untuk kita gitu ya. Aktivasi insurance fund, pension fund gitu ya Pak, seperti itu gitu. Mungkin titipannya Pak Leo, selain financial walaupun ini forumnya investment, tetap ingin bilang 4 tipe kapital yang lain tuh penting juga. 4 tipe modal yang lain gitu ya. Karena dari mana orang lain ataupun kita sendiri gitu ya bisa percaya untuk menaruh suatu investment? Human capital Pak, human capital, sumber daya manusia, sumber daya manusia ya. Karena juga banyak kalau saya ngobrol dengan berbagai klien ini, kadang-kadang
balik lagi kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, isunya human capital. Isunya di mana skill transition, Pak. Ya, tadi Pak Bobi mengatakan green economy ya Pak ya, gitu kan ya. Green economy potensinya besar. Tadi Pak Bobi berapi-api kalau diajak ngomong sampai malam kayaknya Pak ya, gitu ya, untuk ini gitu ya. Dan ada prediksinya Pak, kalau nggak salah 1 juta lebih gitu ya, opening job opportunity. Tapi apakah sama dengan yang kita punya sekarang? Ya. Dan ini kita bukan hanya bicara dari pendidikan dasar dan menengah dan tinggi, tapi vocational ya Pak ya, vocational gitu ya. Dan bagaimana menyambungkan antara kebutuhan dengan yang diproduksi gitu ya. Karena kalau enggak ini menjadi masalah. Nanti suatu saat ada produktivitas tapi enggak sustainable. Tadi kan pertanyaannya bagaimana membuat sustainable gitu ya. Terus kalau diterusin lagi, maaf tiga modal lagi gitu ya, biar komplit gitu ya. Infrastructure capital sudah sering disebut. Tadi Pak Aswa juga bilang pembiayaan infrastruktur sudah dipikirkan gitu ya. Mungkin titipannya adalah perencanaan yang terintegrasi ya Pak ya, gitu ya. Antara mana dan mana Bu? Antara berbagai pihak ya, mungkin pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha juga gitu kan ya. Diikutkan ya? Iya, karena kita punya KEK gitu kan. Bagaimana KEK bisa menjadi produktif kan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.